Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Rahma dengan NIM 60400123018 dari jurusan Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait eksperimen penentuan kadar air pada material serbuk dan padatan. Kadar air itu adalah jumlah air dalam bentuk uap, cair, atau terikat secara kimia yang terkandung dalam suatu material. Penentuan kadar air itu penting untuk menganalisis sifat fisis dan kestabilan suatu bahan, terutama dalam industri, farmasi, dan material. Metode yang digunakan dalam eksperimen itu adalah metode pemanasan. Metode pemanasan itu adalah salah satu cara paling umum yang digunakan untuk menentukan kadar air, di mana sampel dipanaskan dengan suhu tertentu, lalu yang digunakan untuk menguapkan air yang terkandung dalam sampel, lalu dilakukan penimbangan dan pada saat sampel sebelum dan setelah dikeringkan. Selanjutnya itu tujuan dari eksperimen ini. Tujuan dari eksperimen ini yaitu menentukan kadar air dalam material serbuk dan padatan dengan menggunakan metode pemanasan atau oven drying method. Yang kedua, membandingkan kadar air antara material serbuk dan padatan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan kadar air itu W1 dikurang W2 per W1 dikurang W0 dikali 100, yang dimana W0 itu adalah massa cawan kosong, W1 itu adalah massa cawan kosong plus sampel sebelum dikeringkan, dan W2 itu massa cawan kosong plus sampel setelah dikeringkan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen ini. Alat yang digunakan itu yang pertama oven pengering yang berfungsi untuk mengeringkan sampel pada suhu tertentu agar air dalam sampel menguap. Lalu ada neraca analitik yang digunakan untuk menimbang sampel dan cawan dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya ada cawan porselen atau aluminium sebagai wadah untuk menampung sampel selama proses penimbangan dan pemanasan. Yang terakhir ada pinset untuk mengambil cawan panas dari oven dengan aman. Bahan yang digunakan yaitu material serbuk. Ada dua, yaitu material serbuk jagung dan serbuk kayu jati. Lalu material padatan itu ada biji jagung dan kayu jati. Selanjutnya, metodologi percobaan yang digunakan pada eksperimen ini. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, lalu menyalakan oven yang ada di laboratorium dan di setel pada suhu 105 derajat Celcius. Sambil menunggu oven berada pada suhu 105 derajat Celcius, maka dilanjutkan dengan mengambil cawan lalu dibersihkan dan dikeringkan dengan hati-hati. Setelah itu menimbang cawan yang masih belum terisi apapun di neraca analitik. Dan dari hasil timbangan tersebut dicatat sebagai massa cawan kosong atau tercatat sebagai W0. Selanjutnya dilakukan penimbangan awal sampel. Cawan yang berada di neraca analitik tadi itu tidak diambil, akan tetapi langsung ditambahkan material serbuk ke dalamnya. Yang pertama itu serbuk jagung ditambahkan sebanyak 3 gram, lalu ditimbang kembali massa cawan tersebut yang berisi serbuk untuk memperoleh massa total sebelum pemanasan yang dicatat sebagai W1. Untuk material padatan seperti jagung dan kayu jati itu dipotong secara kecil-kecil agar muat di dalam cawan, lalu ditimbang dengan cara yang sama seperti serbuk jagung dan serbuk kayu jati tadi. Setelah itu, setelah semua sampel dihitung, cawan-cawan yang berisi sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven yang telah mencapai suhu 105 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan selama kurang lebih 1 jam atau sampai massa sampel dianggap stabil, yang berarti kadar air dalam sampel itu sepenuhnya menguap. Setelah pemanasan selesai, cawan dikeluarkan dari oven dengan menggunakan pinset. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menimbang cawan berisi sampel yang telah dikeringkan dan dicatat sebagai W2. Berdasarkan data dari massa sampel yang belum dikeringkan dan setelah dikeringkan tadi, kadar air dihitung dengan menggunakan persamaan yang disebutkan tadi, yaitu kadar air sama dengan W1 dikurang W2 per W1 dikurang W0 dikali 100. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil dari eksperimen ini yaitu kadar air dalam material dapat ditentukan dengan efektif menggunakan metode oven drying atau metode pemanasan.
Metode ini bekerja dengan menguapkan air dan sampel melalui pemanasan hingga mencapai berat yang konstan, kemudian digunakan untuk menghitung kadar air. Proses ini menunjukkan bahwa penguapan air lebih mudah terjadi pada material dengan struktur terbuka seperti serbuk dibandingkan dengan material padatan. Dan kesimpulan yang selanjutnya itu adalah perbandingan antara material serbuk dan padat menunjukkan bahwa bentuk fisik material mempengaruhi kadar air yang terkandung. Material berbentuk serbuk cenderung memiliki kadar air yang lebih tinggi atau lebih mudah kehilangan airnya daripada material padatan karena permukaannya yang lebih besar. Sementara itu, material padat lebih lambat melepaskan air karena strukturnya yang lebih rapat. Itulah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.